Halo semuanya, selamat datang di channel Mangare. Bagaimana kabarnya hari ini, sehat bukan? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat selalu. Kali ini kita akan menceritakan alur cerita komik manhwa berjudul Wan Gu Shen Wang. Yuk simak alur ceritanya. Suhan mengatakan kepada Lao Er, Liang Shu baru saja memberitahuku bahwa Jiang Tianyi memberimu sesuatu. Apakah itu surat cinta? Mendengar itu, Lao Er langsung emosi dengan Suhan, dan langsung memukul Suhan hingga babak belur. Suhan sangat kecewa dengan Lao Er, karena tiba-tiba dia dipukuli hingga babak belur. Namun Lao Er juga kesal dengan Suhan karena dia telah salah sangka dengan Lao Er. Kemudian, Suhan membaca surat dari Jiang Tianyi, Suhan, jika kamu ingin tahu di mana ibumu, datanglah ke istanaku dalam 7 hari. Mendengar apa yang dicatatkan dalam suratnya, Suhan langsung mengerutkan keningnya, istananya. Kemudian Suhan berkata, bahwa dalam kehidupan masa lalu saya tidak menemukan apa-apa tentang orang tua saya. Dalam kehidupan ini, saya harus menemukan kebenaran. 7 hari kemudian Suhan mendatangi kediaman dari Jiang Tianyi. Ini adalah rumah Jiang yang luar biasa. Saya telah bepergian selama beberapa hari tanpa tidur. Saya harap mereka memiliki kamar tamu yang nyaman untuk saya, ucap Suhan di depan istana Jiang. 2 petugas menghentikan Suhan, berhenti di sana. Nak, kau tidak boleh mendekati sini, ucap salah satu penjaga yang menegurnya. Namun Suhan mengatakan, bahwa Jiang Tianyi lah yang sudah mengundangnya. Mereka tertawa dengan perkataan Suhan. Tuan Tianyi mengundangmu, udik? Jangan membuatku tertawa, ucapnya mengejek Suhan. Kemudian dia menunjuk Suhan lagi, dan mengejeknya bahwa, teman-teman Tuan Tianyi selalu berkunjung dengan mobil sport mewah loh, lihat dirimu. Nak, kamu ingin nyaman dengan Jiang, ya, baca bibirku. Bermimpilah. Lihat ke sana. Kamu melihat orang itu? Dia hanya melakukan hal yang sama seperti kamu dan kita kalahkan dia. Ucap sang penjaga memberikan contoh orang yang menipu di keluarga Jiang. Jika Anda tidak ingin dipukuli, pergilah sekarang juga, ucap mereka memperingatkan Suhan. Namun Suhan tidak tinggal diam begitu saja dengan perintah mereka. Suhan makin memprovokasi mereka, Anda tahu apa, saya akan memberi Anda 2 harta. Lalu maukah kamu membiarkanku masuk sehingga aku bisa melihat betapa mewahnya rumah Jiang itu? Maka saya bisa membual tentang hal itu kepada teman-teman saya. Ucap Suhan kepada 2 penjaga itu akan memberikan mereka imbalan. Mereka langsung senang dengan tawaran yang dilakukan oleh Suhan. Mereka kemudian mengatakan kepada Suhan, itu lebih seperti itu, haha, tunjukkan harta karunnya, sekarang, ucap mereka semangat. Dengan tertawa menghina, Suhan langsung menghajar mereka berdua, karena mereka mau dikerjai oleh Suhan. Dengan pukulan jurus apinya, Suhan berhasil mengalahkan mereka berdua, hingga membuat pintu istana Jiang rusak menjadi 2 lubang. Setelah menghajar mereka, Suhan menyebutkan, siapa kamu untuk menghentikanku, ucapnya kesal. Tiba-tiba seseorang dari belakang memanggil nama Suhan. Dia mengatakan kepada Suhan, Anda mencari kematian di sini. Anda tahu, hari ini, saya akan membuat Anda membayar untuk apa yang Anda lakukan kepada saya di dimensi bunga, ucapnya menantang Suhan untuk bertarung. Suhan yang mendengar itu langsung mengejeknya, lihat siapa di sini? Senang bertemu denganmu lagi pecundang. Kemudian musuhan Suhan langsung menyerang Suhan, dan terjadilah ledakan yang cukup kuat hingga membuat banyak kepulan asap di sekitar Menshan keluarga Jiang. Namun serangan itu tidak mengenai Suhan, dan musuhnya menanyakan di mana dia saat ini. Tiba-tiba Suhan dengan begitu cepatnya sudah berada di belakang musuhnya, dan mengatakan bahwa dia di sini. Musuhnya sangat kesal, dan dia langsung menoleh ke belakang, namun, Suhan langsung menyerangnya dengan tendangan kakinya. Dan serangan itu berhasil membuatnya langsung jatuh akibat kuatnya tendangan yang dilakukan Suhan. Suhan yang berhasil melemparkan orang itu mengatakan, bahwa orang ini telah menjadi jauh lebih kuat. Kemudian musuh Suhan bangun dan langsung melompat akan menyerang Suhan lagi. Dia mengatakan, Suhan, kau akan mati. Dia kemudian mengeluarkan serangan laser api kepada Suhan. Namun Suhan menggunakan pelindung untuk menahan serangannya, namun sayang, pelindung itu tidak mampu menahan serangan musuhnya. Dan hancurlah pelindung Suhan yang telah dia buat dengan cukup baik.
Melihat serangan musuhnya yang cukup kuat, Suhan langsung melompat dan menghindari serangan yang sedang mengarah kepadanya. Suhan kemudian melompat dan sudah berada di belakang musuhnya. Dia mengatakan, "Kamu lupa, terakhir kali saudaramu yang melakukan pemogokan untukmu. Tapi kali ini, Anda tidak akan begitu beruntung," ucap Suhan. Kemudian Suhan mengeluarkan aura yang cukup kuat, dan bersiap menembakkan jurus dan langsung memusatkan energi miliknya, dan keluarlah aura naga yang cukup kuat sehingga musuhnya tidak bisa bergerak kemana-mana. Musuhnya sangat terkejut dengan kekuatan yang dikeluarkan oleh Suhan, hingga matanya mengeluarkan darah karena tidak bisa bergerak merasakan kekuatan energi yang begitu kuat. Musuhnya berpikir, "Tidak mungkin, kalah lagi," ucapnya pasrah, dan akhirnya jatuh akibat kuatnya kekuatan yang dimiliki Suhan. Terlihat Suhan berdiri di depan musuhnya yang telah jatuh akibat energi yang telah dikumpulkan. Suhan kemudian mengatakan kepada musuhnya, "Sekali pecundang tetap pecundang," dan kemudian melangkahi musuhnya dan berjalan meninggalkannya. Tiba-tiba datang orang lain lagi, dan meminta Suhan untuk berhenti. Mereka datang dengan banyak orang yang sudah berkumpul di depan Suhan. Salah satu pimpinan itu mengatakan, "Siapa kamu? Beraninya kamu membuat keributan di istanaku? Tangkap dia." Anak buahnya yang mendengar perintah tuannya langsung menyetujuinya untuk menangkap Suhan. Mereka kemudian maju dan bersiap mengeluarkan formasi untuk menangkap Suhan. 3 kekuatan menyerang tanpa batas. Langit dan bumi menjadi satu. Formasi pembunuhan ilahi, bangkit. Terlihatlah Suhan terkurung dalam formasi itu. Melihatnya, Suhan sangat kesal, dan mengatakan ada serangan lagi. Namun dengan sekali ucapan dari Suhan, serangan yang dilakukan oleh anak buah keluarga Jiang langsung jatuh akibat kuatnya kekuatan dari Suhan. Suhan mengejek keluarga Jiang, "Jadi begini cara keluarga Jiang memperlakukan tamunya ya?" ucap Suhan kepada pimpinan yang membawa anak buahnya. Mendengar perkataan Suhan, orang itu langsung marah, dan mengeluarkan auranya. Dia mengatakan kepada Suhan, "Seorang tamu? Tamu macam apa yang akan memukuli hamba dan muridku? Tidak ada seorang pun di keluarga saya yang akan pernah mengundang tamu seperti Anda." Tiba-tiba Jiang Tianyi datang, dan memberikan kode. Orang itu menanyakan kepada Jiang Tianyi, "Tianyi, apa yang kamu lakukan di sini?" Dengan wajah malu, Jiang Tianyi mengatakan kepada pamannya, "Paman, dia yang telah mengundangnya." Akhirnya Suhan dibawa oleh Jiang Tianyi masuk ke dalam istana Jiang. Di perjalanan masuk, Suhan memanggil Jiang Tianyi, dan menanyakan, "Apa arti surat yang kamu minta Lao Er berikan padaku?" tanya Suhan. Jiang Tianyi kemudian menoleh dan menjawab, bahwa itu berarti persis apa itu. Suhan menanyakan kembali, "Anda mengatakan dalam surat itu Anda tahu di mana ibuku. Apakah itu berarti dia ada di sini? Tepat di rumah ini? Saya hanya dapat samar-samar mengingat orang tua saya bersama saya ketika saya masih kecil. Tetapi kemudian mereka meninggalkan saya dengan tetangga, yang kemudian harus mengirim saya ke panti asuhan." Ucap Suhan mengingat bagaimana masa kecilnya. Jiang Tianyi mengatakan, "Ya ampun, ibumu adalah bibiku. Dia ada di sini di rumah ini. Tapi dia tidak memperlakukannya dengan baik." Mendengarnya, Suhan sepertinya makin emosi, "Apa ayahku juga di sini?" tanya Suhan kepada Jiang Tianyi. Jiang Tianyi kemudian mengatakan, bahwa saya tidak tahu di mana dia. "Saya pikir ayahmu ada hubungannya dengan situasi ibumu sekarang, Suhan. Kamu akan segera bertemu dengannya," ucap Jiang Tianyi. Kemudian Jiang Tianyi menggeser sebuah batu, dan tanahnya bergetar, dan dari danau itu keluar sebuah pintu masuk rahasia. Suhan yang melihatnya sangatlah terkejut. Kemudian Jiang Tianyi dan Suhan memasuki lorong itu untuk menemui ibunya. Berjalan dengan cukup jauh dan telah melalui koridor. Kemudian ada sebuah pintu, dan Jiang Tianyi mendorong dan membuka pintu ke ruang rahasia. Suhan sangat terkejut dengan ruangan itu. Ada seseorang wanita yang telah terpasung di sana. Dia merasakan emosi ketika melihatnya, "Saya merasakan begitu banyak emosi." Dia, ucap Suhan terbata-bata melihat wanita itu. Jiang Tianyi mengatakan, bahwa dia adalah bibiku, dan ibumu. Dia sekarat. Dia telah terjebak dan menderita di sini selama bertahun-tahun. Lihat betapa lemahnya dia, ucap Jiang Tianyi.
Suhan tampaknya sangat emosi. Tapi apa yang terjadi? Tanya Suhan. Jiang Tianyi menjelaskan bahwa dia adalah petarung berbakat dan biasa bepergian ke seluruh dunia, tapi setelah dia bertemu ayahmu, dia jatuh cinta dan melahirkanmu. Kakek sangat marah dan berhasil membawanya kembali ke sini. Dia telah dikurung sejak saat itu dan menjadi sasaran petir setiap hari dan rasa sakit yang menggelitik tulang. Dia sangat baik padaku saat aku masih kecil. Saya telah memberi makan pilnya secara diam-diam. Kalau tidak, dia tidak akan berhasil. Saya masih ingat bagaimana dia selalu membela saya ketika saya mendapat masalah sebagai seorang anak. Saya hanya ingin membantunya, jelas Jiang Tianyi. Mendengar hal itu, Suhan mengucapkan terima kasih kepada Jiang Tianyi. Suhan berpikir bahwa saya lelah dan gagal menemukan ibu dan ayah saya setelah saya menjadi seorang kultivator hebat di kehidupan lampau saya. Saya kembali ke panti asuhan, hanya untuk menemukan tumpukan reruntuhan di sana. Ibu sudah sekarat pada saat itu. Dalam kehidupan masa lalu saya tidak bisa melihat mereka lagi dan saya selalu menyesal. Dalam hidup ini, aku akan menemukan mereka dan melindungi mereka. Jiang Tianyi menawarkan bantuan karena saya jauh lebih kuat dari kehidupan saya sebelumnya. Kalau tidak, aku tidak akan bisa menemukan ibuku secepat ini, pikir Suhan. Kemudian Suhan mengeluarkan kekuatan miliknya dengan aura yang cukup kuat, dan mengatakan bahwa aku akan membawanya keluar dari sini. Terlihat Suhan sudah melayang di udara dengan aura keemasan miliknya. Jiang Tianyi memberitahu Suhan bahwa saya tidak akan menghentikan Anda, tetapi Anda perlu tahu konsekuensinya. Keluarga Jiang tidak akan pernah membiarkanmu lolos. Namun Suhan tetap dengan keinginannya, saya tidak peduli. Saya siap untuk apapun yang akan mereka lakukan. Dia kemudian mengeluarkan kekuatan yang cukup besar dan terkumpullah kekuatan yang besar di dalam ruangan itu dengan warna emas dan bercampur kemerahan. Dan keluarlah sebuah naga yang mengaum cukup besar, dengan tinjuan yang dilakukan oleh Suhan untuk menghancurkan tempat itu dari serangan petir untuk melepaskan ibunya. Jiang Tianyi terkejut dengan kekuatan Suhan, dia bahkan tidak bisa membuka matanya, untuk melihat apa yang akan dilakukan oleh Suhan. Dan terjadilah tumbukan energi antara pelindung yang terpasang dengan kekuatan yang dikeluarkan oleh Suhan untuk menyelamatkan ibunya dari kekangan yang sudah terpasang. Dan terjadilah ledakan yang cukup kuat akibat serangan yang dilakukan oleh Suhan. Serangannya berhasil menghancurkan pelindung yang mengurung ibunya. Suhan kemudian berjalan maju, dan mengatakan, "Ibu, tunggu sebentar lagi. Saya akan segera ke sana." Namun tak lama berselang Suhan menginjak jebakan yang tersembunyi dari ruangan itu. Dan keluarlah pola berkedip yang muncul akibat tindakan dari Suhan. Sehingga membuat jebakan yang terpasang di situ menjadi aktif. Dan keluarlah banyak rantai yang keluar dan berusaha menangkap Suhan. Melihat dirinya terjerat, Suhan menyebutkan bahwa itu adalah alat yang luar biasa. Tapi itu tidak bisa menghentikanku. Ucap Suhan kemudian mengeluarkan kembali kekuatan miliknya. Dan keluarlah naga emas yang begitu besarnya untuk melepaskan dirinya dari kekangan rantai yang menjebaknya. Dan Suhan langsung memukulkan jurusnya, hingga membuat naga itu langsung mengamuk dengan kuatnya. Banyak rantai yang keluar, sehingga tidak bisa lagi menahan kekuatan yang dikeluarkan oleh Suhan, sehingga Suhan berhasil terlepas dari jebakan itu dengan sangat mudahnya. Dan keluarlah naga yang cukup besar hingga membuat tembok dinding yang mengeluarkan rantai menjadi hancur akibat kuatnya serangan milik Suhan. Jiang Tianyi yang melihat itu mulai panik, dia mengatakan, mereka dapat mendengar semua kebisingan dan akan datang ke sini untuk memeriksa. Sebaiknya aku pergi sekarang. Dia kemudian melihat bibinya sedang terkekang, dan mengatakan, saya hanya bisa melakukan begitu, bibi. Akibat kekuatan yang dikeluarkan oleh Suhan, seluruh tempat di istana Jiang langsung bergetar. Anak buah keluarga Jiang langsung panik, apa yang terjadi, gempa bumi, ucap mereka karena tanahnya bergetar. Aman Jiang Tianyi berpikir, apakah ini disebabkan oleh bocah yang diundang Tianyi itu, pikirnya setelah merasakan tanahnya bergetar. Melihat situasi itu, kemudian dia menghilang. Dan setelah itu, keluarlah Suhan dari tempat rahasia, dia kemudian mengeluarkan sebuah aura di tangannya, dia mengatakan ini tidak baik. Seandainya saya terlambat di sini, dia akan pergi selamanya.
Dan kemudian dia menyembuhkan ibunya dengan aura yang dimasukkan ke dalam kepalanya. Dia kemudian mengeluarkan golden pill dari tangannya. Dan memakan ke ibunya, dia aman untuk saat ini. Saya harus meminta pertanggungjawaban keluarga Jiang, ucap Suhan. Kemudian Paman Jiang Tianyi menghentikan Suhan, hei kamu, turunkan dia. Namun Suhan maju dan mengabaikannya begitu saja. Dia langsung emosi dengan Suhan karena mengabaikannya, beraninya kamu, ucapnya langsung menghajar Suhan. Dia langsung meninju Suhan, hingga membuat Suhan terdorong akibat serangan yang dilakukan oleh Paman Jiang Tianyi. Suhan kesal dengan serangan itu karena dia berani menyerangnya, dia kemudian mengeluarkan kapak Hongmen miliknya. Dan langsung mengeluarkan aura ke dalam kapak itu hingga membuatnya menjadi bentuk kapak raksasa yang cukup besar. Dan Paman Jiang Tianyi mengeluarkan kingkong api dengan cukup besar juga. Kemudian Suhan langsung melepaskan serangannya, dan dengan sekali ayunan dari kapak Hongmen miliknya, Paman Jiang Tianyi langsung terlempar dan kalah telak melawan Suhan. Akibat kalahnya Paman Jiang, langsung keluar alarm pemberitahuan kepada seluruh keluarga Jiang. Dan kemudian muncullah sang penguasa keluarga Jiang di hadapan Suhan. Dia menanyakan kepada Suhan, "Suhan, apa yang kamu lakukan?" Namun Suhan mengatakan bahwa dia akan membawanya pergi. Melihat keinginan Suhan, pimpinan keluarga Jiang marah, "Ini adalah rumah saya. Anda menerobos masuk ke istana saya, melukai murid-murid saya, dan sekarang Anda mengambil keluarga saya." "Tidak mungkin," ucap sang pimpinan keluarga Jiang marah kepada Suhan. Kemudian pimpinan keluarga Jiang mengeluarkan kekuatan miliknya, dan memberitahu Suhan, bahwa dia keluar dari barisan. Angka buah keluarga Jiang yang berada di sekitar terkena dampaknya akibat kuatnya kekuatan yang dikeluarkan sang pimpinan. "Saya pikir, lebih baik kita lari," ucap mereka akan menjauh. Melihat itu, Suhan kemudian tak mau kalah, dia mengeluarkan kekuatannya juga, dan kemudian meletakkan ibunya. "Ibu, tunggu aku di sini. Aku akan segera kembali," ucap Suhan kepada ibunya. Suhan dengan luapan energi yang begitu kuatnya mengatakan, "Mereka yang menghalangi jalanku akan mati." Dan terjadilah benturan energi yang sama kuatnya dengan pimpinan keluarga Jiang.